Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang PGM-FI, yaitu berkenaan tentang sensor-sensor yang ada di bagian-bagian motor FI. Nah, namun sebelum itu kita nanti pelajari dulu jenis-jenis kedipan itu sendiri dan juga daripada trouble yang nanti akan kita pelajari. Nah, nanti kita akan beritahu beberapa macam kedipan yang harus kita ketahui dan juga bagaimana cara penanganannya. Di sini ada beberapa jumlah kedipan dan juga kode kerusakan yang terjadi di motor injeksi. Yang pertama yaitu satu kedipan itu menunjukkan kerusakan pada manifold absolute pressure. Kedipan 7 ini menunjukkan kode kerusakan pada engine oil temperature atau engine coolant temperature. 8 kedipan di sini menjelaskan kode kerusakan throttle position. 9 menunjukkan intake air temperature. 12 di sini menunjukkan kode kerusakan pada injektor. 21 pada O2 sensor. 29 kedipan pada IACF atau idle air control valve. 33 engine control module atau ECM. Dan 54 yaitu menunjukkan ke bus atau bank engine sensor. Nah, namun seringkali kita itu mengetahui beberapa yang sering muncul di bagian sensor motor, yaitu biasanya yang sering muncul itu 7, 8 dan juga 12. Ini yang sering terjadi pada motor injeksi. Nah, perlu diketahui bahwa di situ ada mil, lampu mil itu menunjukkan bahwasanya bahwa lampu mil itu menunjukkan adanya sebuah kerusakan pada sensor. Nah, namun yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah melihat jenis kedipan terlebih dahulu. Nanti ada beberapa macam urutan sampai dengan kita mereset ulang bagian ECM. Oke, nanti kita langsung ke prakteknya agar kita itu lebih mudah memahami dalam mempraktekkan bagian-bagian dari sensor yang ada. Oke, sekarang kita berada di motor Beat Street PGM-FI, ini jenis ESP. Nah, nanti untuk mendeteksi kerusakan yang ada di bagian motor atau sensor yang ada di bagian motor, ini nanti lampu mil itu akan menunjukkan berapa kode kerusakan. Pertama kita yaitu posisikan kontak pada posisi on. Nah, di sini menunjukkan tidak ada trouble sama sekali, dalam arti kata ketika lampu mil itu pada waktu kunci kontak on menyala terus kemudian mati dan tidak ada kedipan yang lain selain kedipan mil yang pertama, ini menunjukkan bahwasanya motor tersebut normal. Nah, beda kalau misalkan ada sensor yang rusak. Contoh, kita matikan terlebih dahulu posisi kontak off. Nah, kemudian kita coba putus beberapa satu sensor yang ada di bagian injektor. Kita coba on lagi. Ini lampu mil akan menyala. Nah, di sini menunjukkan ada kedipan, yang mana setiap kedipan itu ada yang nilai 10 dan ada juga yang nilai 1. Contoh misalkan di kedipan pertama, ini sekitar 0,5 detik kedipannya lama. Nah, ini menunjukkan angka 10. Kemudian disusul dengan kedipan yang kedua dan yang ketiga, tapi jedahnya enggak terlalu jauh. Nah, berarti ini menunjukkan 10, 1, 2. Berarti 10 ditambah 2 yaitu dengan kerusakan 12 kedipan. Yang mana 12 kedipan itu adalah sensor injektor.
Nah, terus bagaimana jenis sensor injektor itu? Nah, jenis sensor injektor itu kita lihat di bagian sensor yang ada. Nah, sebelah sini ini adalah sensor injektor yang tadi menunjukkan nilai kode kedipan 12 kedipan di bagian mil. Nah, biasanya terjadi kode kerusakan atau kedipan mil di bagian ini. Nah, itu berarti ada trouble. Bisa jadi kabelnya itu putus, bisa jadi di bagian soket dari injektor itu agak longgar sedikit. Nah, yang perlu kita pahami atau perlu kita ketahui untuk memeriksa di bagian injektor. Nah, nanti kita telusuri terlebih dahulu. Nah, kita coba cabut di bagian sensor injektornya. Ini kita cabut dulu. Nah, ini semisalkan tidak ada bagian-bagian yang tidak terkelupas ataupun di bagian soketnya tidak longgar. Nah, kemudian kita pasang kembali. Dipasang. Nah, seperti ini sampai bunyi klik. Kemudian kita coba lihat di bagian kode kedipan mil. Oke. Setelah soket ataupun bagian sensor injektor tadi setelah diperbaiki, nah kita lihat lagi di bagian kedipan mil itu. Apakah masih ada 12 kedipan ataukah sudah hilang? Ini kita lihat di sini dulu. Kita posisikan lagi kunci kontak on. Ini akan menyala. Nah, kode kedipan di sini sudah hilang. Dalam arti kata troubleshoot tadi atau sensor yang rusak tadi itu sudah benar. Nah, namun jangan sampai kita itu lalai dalam menghapus kode kegagalan yang masih tersimpan di ECM. Jadi yang perlu kita pahami lagi, setelah kode kerusakannya hilang di bagian kedipan mil, kemudian kita menghapus kode kegagalan di bagian ECM. Nah, langkah-langkah untuk menghapus kode kegagalan yang tersimpan di ECM yaitu sebagai berikut. Oke, setelah kita tadi melihat dari kedipan mil yang ada di bagian speedometer, nah itu menunjukkan 12. Kemudian setelah diberesi, ya katakan beresi lah, guys. Nah, terus kemudian kedipan yang ke-12 itu hilang. Nah, namun kedipan 12 tadi atau kedipan kerusakan injektor tadi itu masih tersimpan di bagian ECM atau Engine Control Module. Yang mana ECM itu adalah sebagai otak daripada motor PGM FI. Caranya yaitu untuk melihat kode kegagalan apakah masih tersimpan di ECM atau tidak, yaitu kita dengan membuka bagian DLC konektor. Apa itu DLC konektor? Kita lihat dulu. Ini langkahnya. Kita buka di bagian akinya. Ini kalau beda motor berarti beda posisi letak DLC konektor. Ini kita buka dulu, baut kita lepas, kemudian kita buka. Nah, ini terlihat kabel seperti ini ya, warna merah, hijau, terus ada warna coklat. Ini ada hijau, hitam, orange, strip putih, dan juga ada warna coklat. Nah, ini untuk mendeteksi apakah kode kerusakan 12 tadi masih tersimpan di ECM. Nah, kita lihat caranya gimana. Kita lepas dulu penutup dari DLC konektor ini. Ini kita lepas seperti ini. Nah, kemudian kita pakai alat ini namanya SCS konektor. Atau kalau tidak punya alat SCS konektor, kita bisa menggunakan jumper kabel. Nah, yang di jumper itu warna apa? Warna hijau dengan warna coklat. Nah, kita ulang kembali untuk menjumper bagian DLC konektor.
yaitu warna hijau dengan warna coklat. Nih sama, ini SCS konektor juga posisinya ada di warna hijau dan warna coklat. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu dengan menghubungkan bagian SCS konektor dengan DLC konektor. Ini kita sambung menjadi satu. Nah, ini setelah tersambung, kemudian kita posisikan kunci kontak on. Apakah di situ ada kedipan 12 atau tidak? Misalkan ada kedipan 12, berarti kode kerusakan 12 itu masih tersimpan di ECM. Kalau misalkan itu tidak ada kedipan 12, berarti ECM bersih. Kita lihat di sini di bagian mil, posisikan kunci kontak on. Kita tunggu sebentar. Ternyata di situ muncul 12 kedipan. 10, 2. Diulang lagi. 10, 2. Berarti kode kerusakan 12 tadi masih tersimpan di ECM. Nah, langkah selanjutnya, ketika 12 ini atau kode kerusakan 12 ini masih tersimpan di ECM, yang harus kita lakukan itu adalah menghapus kode kegagalan yang ada di ECM. Caranya bagaimana? Caranya seperti berikut. Nah, setelah kita melihat kode kedipan tadi masih tersimpan di ECM, nah caranya untuk menghapus kode kegagalan yang ada di ECM yaitu sebagai berikut. Yang pertama, posisikan kunci kontak off terlebih dahulu. Nah, kemudian yang di sini, yang paling bawah di sini, nih posisi SCS konektor dan DLC konektor ini masih terhubung. Nah, setelah terhubung, posisi kunci kontak off. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan kita memutar kunci kontak on. Kemudian kita mencabut SCS konektor. Nah, jangan sampai lebih dari 5 detik. Kita sambung kembali. Oke, kita praktekkan. Ini masih tersambung. Ini masih off. Kemudian kita posisikan kunci kontak ini on. Kunci kontak on. Nah, kita copot, pasang kembali. Nah, di sini. Cirinya, ketika kode 12 tadi sudah terhapus di bagian ECM, lampu mil di sini terus berkedip, kedip, tidak ada jeda 10, 12 atau sekian, tapi berkedip terus menerus. Nah, berarti kode kerusakan yang tersimpan di ECM tadi semuanya sudah bersih. Nah, setelah itu posisikan kunci kontak off. Kemudian kita cabut SCS konektor, posisikan lagi kunci kontak on. Kita lihat apakah ada kedipan lagi. Ternyata kedipannya hilang. Berarti kode 12 tadi telah terhapus dari ECM. Itu langkah yang pertama. Nah, kemudian langkah yang kedua, setelah kita melihat kode kerusakan yang awal ketika 12 kedipan, terus kita langkah selanjutnya cari trouble-nya. Setelah ketemu, nah terus kemudian kita hapus kode kegagalan yang masih tersimpan di ECM. Nah, setelah terhapus kemudian kita mereset. Jadi mereset ulang daripada ECM itu sendiri. Nah, cara untuk presetnya yaitu seperti ini. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, ketika kode kegagalan yang tersimpan di ECM itu sudah terhapus, nah,
kemudian kita mereset ulang. Jadi otak-otaknya itu harus dipres terlebih dahulu atau ECM-nya itu harus dipres. Nah, langkahnya bagaimana caranya? Caranya yaitu seperti ini. Yang pertama, posisi kontak off terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu DLC konektor ini harus dihubungkan dengan SCS konektor. Nah, ini posisi DLC konektor disambungkan dengan SCS konektor. Jadi seperti kita menghapus kode kegagalan, yaitu SCS konektor dengan DLC konektor itu harus terhubung untuk kemudian posisi kunci kontak off. Nah, namun yang membedakan untuk preset yaitu ada di bagian sensor EOT. Nah, EOT kalau biasanya motor yang nggak pakai coolant itu biasanya disebut EOT. Tapi kalau yang pakai coolant biasanya disebut dengan ECT, engine coolant temperature. Tapi kalau bit ini menggunakan EOT, engine oil temperature. Nah, satu lagi yaitu dengan menjumper bagian sensor EOT. Ini model jumpernya seperti ini kita bisa menggunakan dengan kabel seadanya atau bisa menggunakan kancing-kancing peniti ya. Yang penting kabel itu bisa terhubung. Nah, terus bagian di sensor EOT yaitu berada di bawah mesin di sini. Setelah kita menjumper bagian DLC konektor dan juga SCS konektor menjadi satu, terus kemudian posisi kontak itu posisikan off. Nah, kemudian kita cabut atau ambil bagian sensor EOT-nya ini dengan cara kita menekan, terus kita tarik seperti ini. Ini cara untuk mereset ECM. Nah, terus kemudian kita hubungkan. Ini ada dua kutub ya. Ada dua kutub, kutub utara ataupun kutub selatan, terserah. Yang pasti ada dua kabel, ini warnanya hijau strip merah dan juga merah muda dan juga putih. Kemudian kita jumper. Ini kita jumper seperti ini. Kemudiannya kita jumper. Nah, setelah di jumper atau setelah dihubungkan menjadi satu, nah nanti selanjutnya yaitu kita posisikan kunci kontak on. Kunci kontak on apabila di kode kedipan mil telah berkedip. Nah, kemudian kita cabut bagian EOT ini, sensor yang tadi di jumper. Oke, kita menuju ke bagian ini. Ini kita posisikan kunci kontak on. Kita lihat dulu di bagian ini, kedipan mil yang ada di atas. Selanjutnya kita posisikan kunci kontak on. Nah, ini contoh terlebih dahulu. Ini ketika kunci kontak on. Nah, kemudian di sini akan berkedip lambat. Kita lihat di sini. Nah, ini kedipannya lambat, nggak cepat tapi lambat. Nah, kita matikan dulu. Kemudian kita ulangi kunci kontak on. Setelah kunci kontak on, kemudian kita cabut jumperan yang ada di bagian sensor EOT ini. Ini cara untuk mereset. Oke, kita lakukan. Kunci kontak kita posisikan on. Apabila ada kedipan, kita cabut. Nah, nih kedipan akan terus berkedip. Berarti menunjukkan bahwa reset itu telah berhasil dengan kita mencabut bagian sensor EOT. Nah, setelah terreset, kemudian kita posisikan off, kemudian kita sambung kembali bagian sensornya. Ini kita sambung kembali sampai bunyi klik. Selanjutnya setelah tersambung, kita buka juga di bagian DLC SCS konektor. Ini kita buka kembali di bagian SCS konektornya. Nah, ini berarti dari awal pertama trouble kerusakan kode kedipan mil,
Nah, setelah itu kita mencari kerusakannya, ternyata ada di sensor injektor. Nah, setelah sensor injektor itu benar, nah kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan kita menghapus kode kegagalan yang ada di ECM dengan cara seperti tadi. Nah, terus yang ketiga yaitu dengan mereset ulang bagian ECM dengan cara tadi yang seperti kita lakukan. Setting altitude atau setting mode dari mulai 1, 2, 3, dan 4. Apa fungsinya? Yaitu berfungsi ketika kita di perjalanan mau naik ke gunung misalkan. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah menyeting terlebih dahulu bagian settingan altitude. Nah, agar supaya ketika kita naik di dataran yang sangat tinggi atau pegunungan, itu motor tersebut tidak boros atau tidak panas atau dan lain-lain. Yang fungsinya setting itu adalah memboroskan bensin. Jadi ketika kita naik, akselerasinya itu ada. Nah, adapun langkah setting altitude yang dilakukan seperti ini. Setting altitude harus kita lakukan ketika kita berkendara menaiki pegunungan ataupun yang di atas 1000 mdpl, 2000, 3000 bahkan sampai 4000. Nah, di situ ada mode 1, 2, 3, dan 4. Jadi secara bertahap. Tapi saya contohkan untuk setting altitude hanya mode 2 terlebih dahulu. Nanti yang berikutnya 3 dan 4 itu sama. Jadi ketika setting altitude caranya itu sama seperti itu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kunci kontak terlebih dahulu off. Langkah yang kedua yaitu dengan menghubungkan SCS konektor dengan DLC konektor. Ini kita hubungkan. Nah, setelah terhubung, nah, langkah yang ketiga yaitu untuk setting mode 2, yaitu dengan cara menarik dan juga mengembalikan gas ini sebanyak 2 kali. Bahkan seterusnya, kalau mode 3 berarti 3 kali, mode 4 berarti 4 kali. Contoh, kita tarik terlebih dahulu sini. Ini posisikan menarik gas itu sampai full, mentok sampai ada bunyi klik. Nah, seperti ini. Ini kita tarik klik. Kemudian setelah ditarik sampai benar-benar mentok, posisikan ini on atau kunci kontak on. Tapi kita menggunakan mode 1 dulu. Ini kunci kontak on, kemudian ini berkedip. Kita lepas. Nah, kalau misalkan mode 1 itu berhasil, ini pasti ada kedipan 1. Nah, jedah lagi. 1 lagi, jedah lagi. Ini berarti mode 1 berhasil. Kemudian kita mencoba mode 2, setting altitude mode yang kedua. Caranya sama. Kita posisikan kunci kontak off dulu. Nah, kemudian kita tarik gas sampai mentok, sampai benar-benar mentok, sampai ada bunyi klik. Kita kunci kontak posisikan on, terus kemudian kita lepas, kita tarik. Tapi di situ ada jeda yang mesti sama. On, kita tunggu, lepas, tarik, tahan seperti ini. Nah, kalau misalkan 2, berarti kodenya berhasil. Nah, seperti itu. Lihat lagi, ini adalah kode kedipan 2 atau setting mode 2. Lihat lagi, 1, 2, 1, 2. Nah, ini ketika kita akan menaiki pegunungan. Jadi kalau nggak salah itu di atas 1000 atau di atas 2000 lah.
kita menggunakan setting mode 2 agar supaya akselerasinya itu lebih enteng ketika naik pegunungan. Nah, setelah sampai di sana kemudian turun kembali. Nah, terus kita setting lagi setelah sampai di dataran. Nah, kita setting lagi ke mode pertama. Caranya gimana? Sama, kita posisikan gas sampai mentok, kemudian kita on. Nah, setelah ada kedipan di sini lihat, kita lepas. Kalau 1 berarti berhasil. Nah, 1. Nah, berarti ini masih dikembalikan lagi ke pengaturan awal. Nah, seperti itu. Jadi itulah beberapa yang harus kita pahami, baik itu melihat, mencermati kode kerusakan mil yang menunjukkan adanya kerusakan di bagian sensor. Nah, setelah itu, setelah mengetahui kode kerusakan mil, kemudian kita mencari penyebabnya, apakah itu soketnya longgar, apakah kabelnya terputus. Nah, setelah benar, kemudian langkah selanjutnya kita itu menghapus kode kegagalan yang tersimpan di ECM setelah 12 kedipan tadi trouble-nya itu beres. Nah, jadi menghapus kode kegagalan yang tersimpan di ECM. Selanjutnya setelah menghapus kode kegagalan, yaitu dengan mereset di bagian EOT atau reset ECM agar supaya lebih fresh lagi. Nah, setelah mereset, adapun setting altitude mode 1, 2, 3 sampai 4 itu tergantung. Tergantungnya di mana? Tergantung kalau kita apakah itu naik gunung ataupun tidak. Kalau di dataran ini, dataran rendah itu cukup hanya menggunakan mode 1. Adapun kalau mode 2, 3 dan 4, nah itu kita sesuaikan dengan medan kita yang nanti akan kita tempuh. Oke, sekian saja video kali ini tentang PGM FI. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.